anak-anak yang tercinta, Hudam, serta pengurus jajaran Hudam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang diberikan kepada saya untuk deres pagi hari ini adalah masalah pengkhidmatan. Artinya pengabdian, pengkhidmatan, ya, memberikan sesuatu kepada baik jemaat, kepada orang, kepada siapapun juga di dalam hal-hal kebaikan. Kita tahu bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam diri pribadi, dalam akhlak, dalam kehidupan, dalam segala hal yang ada dalam diri Rasulullah SAW adalah contoh sebaik-baiknya bagi kamu atau bagi kita semua ini. Oleh karena itu, contoh sempurna di dalam berkhidmat, ya, itu adalah Rasulullah SAW. Berkhidmat atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pengabdian serta penghormatan beliau kepada umat manusia ini. Ya, karena kita tahu bahwa agama ini atau ajaran agama ini, terutama Islam ini, hanya ada dua cara. Satu, hak dan tanggung jawab kita terhadap Sang Khalik, ya, yang telah menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban kita terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya ini. Oleh karena itu, ya, di dalam Al-Quran juga, ya, dijelaskan, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 113, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Ingatlah, ya, bahwa bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Jadi ini satu ayat di mana kita berkhidmat, membuat kebaikan, yang berlaku ihsan, itu justru akan mendatangkan rasa ketenangan, rasa aman, dan tidak akan kita merasa khawatir, ya, akan kehidupan di masa yang akan datang, dan juga tidak pula kita bersedih hati terhadap apa-apa yang telah berlalu ini. Oleh karena itu, ya, pengabdian ini sangat luar biasa sekali bagi kita. Malah dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, bahwa waktu yang diberikan, dibelanjakan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada agama, itulah waktu yang paling berberkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oleh karena itu, ya, di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Muhammad ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia pun akan menolong kamu dan akan meneguhkan langkah-langkah kamu. Kita tahu bahwa hakikatnya ini, ya, Allah Ta'ala tidak memerlukan pertolongan kita.
dari semua pengkhidmatan terhadap Allah Ta'ala, terhadap agama, terhadap Rasulullah SAW, terhadap manusia ini adalah balasannya, ganjarannya, kebaikannya, manfaatnya, berkatnya adalah untuk kita sendiri. Oleh karena itu dikatakan di sini, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah Ta'ala akan meneguhkan langkah-langkah kamu di dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, inilah barangkali yang perlu kita sadari. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan, menunjukkan, memberikan bimbingan kepada kita bahwa kita di dalam kehidupan kita ini, ya, apapun juga langkah kita ini diabadikan, dibelanjakan untuk berkhidmat kepada agama dan juga kepada sesama umat manusia ini. Ya. Oleh karena itu semua adalah untuk mencari keridaan dan kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaannya. Ya. Malah dalam salah satu hadis di mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, yang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yang artinya kurang lebih seperti berikut, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, yang kedua tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Nah, ini sudah jelas sekali, ya, nasihat daripada Rasulullah SAW itu. Banyak di antara kita minta umur panjang. Sebetulnya poinnya bukan berapa kita berumur panjang atau seberapa panjang umur kita. Tetapi yang penting bagaimana kita memanfaatkan umur kita ini dalam hal-hal kebaikan. Di sini sudah jelas, jadi yang akan ditanya itu, jadi umur kita ini, ya, masa-masa yang kita lalui ini untuk apa kita? Apakah hanya untuk bersenang-senang saja? Apakah hanya untuk mencari dunia saja? Ya? Apakah untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ya? Banyak di antara kita yang membelanjakan atau melewatkan waktunya itu dengan hanya kesana kemari, warawiri, ya. Tidak ada untuk dirinya sendiri pun dia tidak gunakan, tapi apalagi untuk agama, untuk Islam dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu tentu saja bagi kita pemuda ini, ya, justru masa-masa yang paling berharga bagi kita untuk membelanjakan melewatkan masa muda itu dengan hal-hal yang berfaedah ini, ya, dengan niat untuk mencari keridhaan apapun juga usaha kita. Kalau masih belajar, ya, niatkan untuk belajar itu mencari ilmu supaya dapat nanti dimanfaatkan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk agama, untuk jemaat, untuk bangsa, untuk negara dan lain-lainnya. Ya, itulah, ya, masa yang paling bermanfaat. Kemudian yang kedua dikatakan, ya, itu tentang masa mudanya, tentang umurnya. Terus yang ini tentang hartanya. Yang disebutkan dari mana dia dapat. Jadi di tengah masyarakat sekarang kita ini, ya, yang kita tahu, kita rasakan ini nyata, ketidakjujuran itu semakin merajalela dalam segala hal. Oleh karena itu kita sebagai pemuda jemaat, sebagai pemuda Ahmadiyah harus ditanamkan bahwa apapun juga yang kita usahakan, ya, harta yang kita dapatkan, penghasilan yang kita dapatkan itu mesti dari sumber-sumber yang dibenarkan oleh peraturan, oleh agama, oleh kita ini. Oleh karena itu, ya, karena itu akan ditanya, ya, dari mana harta didapatkan dan selanjutnya untuk apa harta itu dibelanjakan. Ya, ini sangat penting sekali, ya. Jadi kalau kita mendapatkan harta, ya, walaupun dengan cucuran keringat kita ini tidak semuanya 100%
untuk kita milik kita. Ya. Contoh yang mudah biasanya kan, misalnya kita pelihara ayam, ya, pelihara ayam mulai dari kecil, dari ini terus, ya, kita kasih pakan yang benar apa semua. Dan begitu kita mau makan kan tidak terus langsung direbus atau dimasak. Ya. Kita harus juga disembelih dulu, dikeluarkannya darahnya dulu, kan begitu. Ya. Oleh karena itu dari situ ada hal bahwa tidak semuanya milik kita, ada juga milik orang lain, milik hak orang lain. Ya. Sehingga kalau kita kucurkan darah yang jelas saja itu, kalau darahnya dikucurkan ke tanah kan ada juga binatang makhluk yang lain yang akan mendapatkan manfaat daripada itu. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas, ya, bahwa di dalam harta kita ini ada sebagian bukan milik kita, bukan hak kita, walaupun itu semua atas jerih payah kita hasilkan, tapi juga bagi untuk orang lain, bagi yang mahrum, ya, yang tidak bernasib baik, atau bagi yang memang menjadi hak mereka ini, ya, ke orang miskin dan lain-lainnya, seperti dalam zakat dan lain-lain. Oleh karena ini sangat penting sekali, ya, pengorbanan harta ini, ya, penghormatan ini, ya, itu juga perlu kita tanamkan dari sekarang. Alhamdulillah Hudam kita, ya, adalah pengorbanannya kan, entah melalui istimewa, melalui apa juga itu, dana-dana itu. Nah, ini harus terbiasa dari sejak kita mulai muda. Atfal juga kan ada candahnya, Hudam juga ada candahnya, maka kegiatan istimewa apapun juga, sebesar apapun juga, ya, itu kita dapat laksanakan. Ya, di Rabah itu sampai ribuan itu, puluhan ribu istimewa itu. Dulu waktu saya di Rabuah pernah menyaksikan itu. Atfal pun ribuan itu yang ikut istimewa. Ya. Orang heran dari mana itu dananya. Ya, dananya dari candah-candah untuk istimewa Hudam, untuk istimewa Atfal itu. Ya. Begitu juga dengan jasa dan banyak lagi candah-candah atau dana-dana sumbangan untuk kegiatan kita ini. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang kita dapatkan itu harus yang benar, dan kita juga sisihkan, kita belanjakan sebagian pendapatan kita ini di jalan Allah taala, ya, untuk pengabdian dan untuk berkhidmat kepada agama, dan dibelanjakan dalam hal-hal kebaikan ini. Dan yang terakhir adalah mengenai dikatakan ilmu, ya, ilmu yang didapatkan dan kemudian diamalkan untuk yang dimilikinya ini. Oleh karena itu ilmu apapun juga, ilmu begitu luas jangkauannya, luas subjeknya, itu juga bagi kita, bagi Hudam, ya, ini sangat perlu sekali. Dan bagaimana kita membelanjakan, memanfaatkan ilmu kita ini bagi kemajuan, bagi manfaat, faedah jemaat dan juga umumnya manusia yang lainnya. Ini barangkali yang perlu kita sadari, bahwa apapun juga yang kita hasilkan, ya, itu semua adalah dikategorikan di dalam rezeki. Ya, orang-orang mukmin ini, ya, orang-orang yang bertakwa ini, muttaqi ini adalah yang membelanjakan sebagian rezekinya yang telah kami anugerahkan kepada mereka di jalan Allah Ta'ala. Ya, rezeki ini bukan hanya berupa uang atau harta, tapi juga ilmu, ya, waktu, kesehatan, ya, umur, ya. Nah, ini semua apapun juga anugerah, ya, yang diberikan kepada kita, ya, potensi dalam kebaikan dan lain itu semua ada masuk dalam kategori rezeki ini. Ya, ada sebagian dari kita yang hartanya berlimpah, maka itu pun syukurlah, ya, membelanjakan. Ada yang dengan ilmunya, ada dengan waktunya. Oleh karena itu kita lihat bahwa
berkhidmat itu sangat luas ya, dan kita dapat melaksanakannya, dapat memberikannya, kontribusinya apapun juga bidang yang kita memiliki ya, kelebihan ya. Kalau ada di antara kita memiliki waktu, maka datanglah ya untuk berkhidmat kepada jemaat, kepada siapapun juga ya. Kalau kita punya ilmu, punya harta, punya apa itu, sehingga dikatakan bahwa apapun juga ya, ada sebuah nasihat dari mubalik kita yang senior dahulu yang termasuk awalin, mengatakan kepada putra-putranya, berwasiat itu katanya, luangkanlah waktu untuk jemaat ya. Ini yang akan memberikan berkat dalam kehidupan kamu ini. Sesibuk-sibuk apapun juga ya, dalam mencari kehidupan kita ini ya, sisihkanlah sebagian waktu untuk jemaat ini ya. Jemaat tidak menuntut seluruhnya ya, dan itu tidak mungkin ya, kecuali beberapa orang, sebagian daripada kita yang memang sudah mewakafkan diri. Yang lainnya kan itu juga tuntutan syariat untuk bekerja mencari dunia ini ya. Itu yang sangat penting sekali. Dan kemudian saya akan sampaikan dari Hazrat Masih Maud Assalam ya, bahwa dalam Al-Fuzat jilid 1 misalnya halaman 258, beliau alaihissalam bersabda, kalian harus ingat bahwa jika kalian secara teguh mematuhi perintah-perintah Tuhan dan jika kalian mulai mengkhidmati agamanya, maka Tuhan sendiri yang akan menyingkirkan semua halangan yang datang kepada kalian dan kalian akan mendapatkan kesuksesan yang diharapkan ini. Ini nasihat yang sangat luar biasa, karena di ayat yang tadi juga mengatakan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan dia selalu berbuat amal kebajikan, maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya ini. Wala khaufun alaihim, mereka merasa tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan merasa bersedih. Jadi kan rasa takut, rasa khawatir, rasa itu kan biasanya dengan adanya musibah, datangnya cobaan dan lain-lain. Tapi dengan berbuat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mematuhi semua perintahnya, maka Allah Ta'ala akan menyingkirkan, akan menjauhkan semua halangan dan akan memberikan ketentraman ini. Huzur menyatakan, saya ingin orang-orang Islam mengetahui bagaimana perkhidmatan diri demi Tuhan itu bermanfaat dan memberikan keuntungan. Apakah seseorang yang membaktikan dirinya mengalami kerugian? Sama sekali tidak. Ya. Jadi orang-orang yang berkhidmat ya, itu tidak akan pernah merugi. Ya. Beliau menyatakan Tuhan sendirilah yang mengajarkan pengkhidmatan ini. Pengkhidmatan ini melepaskan manusia dari semua ketakutan dan kesedihan. Ya. Kurang lebih sama seperti yang di atas. Ya. Hazrat Masih Maud Assalam berkata, saya sangat berpengalaman dalam pengkhidmatan. Bahkan sekiranya Tuhan mengatakan kepada saya bahwa pengkhidmatan ini tidak menghasilkan ganjaran apapun bagi saya dan tidak memberikan apapun pada saya, sama sekali tidak mungkin saya berhenti mengkhidmati Islam ini. Jadi kalau Masih Maud sampai sedemikian rupa, ya, kalau sehari pengkhidmatan tidak memberikan faedah apapun katanya bagi saya, ya saya akan terus berjalan ini. Ya, jadi betapa pentingnya pengkhidmatan ini. Ya. Kemudian nasihat dari Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hidupnya setiap kaum berkaitan erat dengan para pemudanya. Dengan kerja keras sebesar apapun suatu pekerjaan dijalankan, jika di kemudian hari tidak ada orang-orang yang melanjutkannya, maka seluruh kerja keras itu menjadi hancur. Dan hasil dari pekerjaan ini adalah kegagalan. Berikut ini saya telah menulis sebuah nazam, ya, syair, yang di dalamnya saya mengumpulkan semua nasihat yang mengamalkannya adalah penting bagi kemajuan jemaat. Meskipun dalam nazam ini, dalam syair ini secara ringkas disampaikan, tapi bentuk ringkasan ini berfaedah untuk menyampaikan maksud saya. Karena jika ditulis buku, maka untuk membacanya berulang-ulang memerlukan waktu yang
mungkin tidak tersedia bagi setiap orang. Tapi karena di dalam nazam topik yang cukup panjang bisa disajikan dengan kalimat singkat, maka setiap orang bisa dengan mudah menelannya juga setiap hari. Jadi ini nasihat yang sering dibacakan ya. Tapi yang paling penting yang saya ingin sampaikan di sini adalah khidmati din ko fazil ilahi jano uski badleme kabi talibi inam naho. Ketahuilah bahwa pengkhidmatan agama adalah sebuah kurnia ilahi dan jangan pernah menuntut hadiah sebagai balasannya ini. Intinya itu begini, bahwa banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa ketika seseorang diberi kesempatan, diberi peluang untuk berkhidmat, itu pun sudah satu kurnia. Ya, banyak di antara kita yang tidak secara zahirnya memiliki segalanya. Hartanya ada, waktunya ada, kesehatannya ada, ya, ilmunya ada, tapi tidak diberi peluang, tidak diberi kurnia oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat. Jadi kadang-kadang kita ini terbetik juga dalam pikiran kita berkhidmat supaya dapat ganjaran. Ya. Padahal Huzur Khalifah Masih Sa'id menyatakan bahwa kita mendapat kesempatan untuk berkhidmat saja itu sudah satu kurnia, gak usahlah dululah minta balasan. Kan begitu. Padahal secara kudratnya atau secara hukumnya ini, ketika seseorang itu berbuat kebaikan, mesti Allah Ta'ala akan ganjar. Dia sadar, tidak sadar, minta, tidak minta, itu mesti akan ada hasilnya. Kan begitu. Nah, tapi yang paling penting poinnya adalah berkhidmat kepada agama itu, ya, itu sudah merupakan satu kurnia yang tidak diberikan kepada setiap orang. Nah, inilah barangkali nasihat yang sangat penting bagi kita. Ya, bagaimana kita berusaha untuk meluangkan waktu apapun juga rezeki yang dianugerahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat kepada agama, kepada Allah Ta'ala dan kepada manusia ini. Itulah barangkali secara singkat, mudah-mudahan istimewa ini atau Hudam Challenge ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita harus berkhidmat kepada agama, kepada bangsa, kepada orang tua, dan banyak lagi sebagaimana tuntutan syariat ini. Kita tahu bahwa Jemaat Indonesia sekarang ini adalah jasa pengabdian, pengkhidmatan para mubalik kita, para senior kita yang terdahulu, yang mengalami ya, cobaan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan pada masa itu. Tapi karena jiwa pengkhidmatan, jiwa pengorbanan, ketulusan, keikhlasan, maka jemaat tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai pelosok di dunia, jemaat sekarang kita yang mendapat kemajuan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan dari yang sangat singkat ini mengingatkan kembali kepada kita betapa ada tanggung jawab kita, ada kerja kita yang harus kita selalu laksanakan dan selalu ada dalam pikiran kita untuk berusaha berkhidmat kepada jemaat, kepada bangsa, kepada kepada sama manusia, dan tentu saja semua itu dalam usaha kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.